Saya udah dikasih tanah sama Allah, hasilku sendiri. Bismillah, aku ada rezeki buat daftar haji dulu, habis itu baru bikin rumah. Usaha gas tabung saya tadinya 600 tabung per bulan, sekarang 2.600 tabung per bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku aku, ini bukunya. Jangan pernah lelah dan nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Stok yang ada di admin itu masih ada beberapa lagi, masih banyak ya, karena aku stok banyak. Yang ada 3 bonus, yaitu yang pertama ada tanda tangan aku, ada surat kecil dari aku, dan ada ebook jurnal sholawat. Jadi buruan kalau mau order ke admin atau bisa ke Shopee ya, di linknya ada di bawah ya teman-teman. Kalau stok di tempat-tempat lain kemungkinan udah pada nggak ada, karena kan itu hanya untuk masa special offer. Tapi kalau di aku masih ada ya. Nah, kisah kali ini dari mbaknya lupa ngasih namanya ya. Kita sebut aja Mbak Chan karena nama FB-nya Mbak Chan, dan Mbak Chan ini ngirim inbox ke aku ya. Lanjut kita baca. Mbak Mel, salam kenal. Aku pengamal sholawat. Setiap hari aku bisa istiqomahkan baca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya sampai tidur malam. Semua doa saya dikabul, apa yang aku minta dikasih. Tapi satu Kak Mel, aku punya sakit hati yang begitu dalam. Dendam terhadap saudara ipar, rumahku diambil sama dia. Setiap saya dengar suara dan wajahnya, saya histeris marah-marah kepada suami saya ketika ingat peristiwa itu. Dulu aku ambil rumah KPR pakai nama kakaknya suami, berarti kakak iparnya Mbak Chan ya. Karena saudara deket banget ya, percaya. Aku kasih DP-nya, aku rehab rumah itu menjadi bagus, enak dipandang. Pas setelah aku tinggalin, udah ditempatin rumahnya, tinggal nikmatin, kakak iparku sendiri ngusir aku dan suami, mengakui rumah itu diusir. Jadi itu diakuin sama rumah kakaknya, karena kan rumahnya juga atas nama kakaknya ya, itu penting banget tuh. Jadi kita juga ya mesti hati-hati meskipun saudara sendiri ya, jangan sampai gampang percaya aja lah gitu ya. Lanjut, aku berangkat ke Hong Kong, Kak Mel, udah 2 tahun, semuanya terbayar. Aku sampai bisa beli tanah dengan uangku sendiri, semoga aku bisa bangun istanaku dengan uangku sendiri. Yang penting suami dan 3 anakku ada. Yang penting suamiku dan 3 anakku ada bersama aku, Kak Mel. Betul, Masya Allah. Terus baru aku jawab tuh setelah lumayan lama ya. Halo Mbak, Masya Allah luar biasa ujianmu. Aku bilang gitu kan. Halo Kamel, iya Kamel. Aku baca lagi ya. Semangat terus ya, yang diambil insya Allah Allah ganti berkali lipat sama Allah. Dunia ini hanya sementara, yang perilakunya buruk na'udzubillah. Belajar untuk mendoakan kebaikan untuk dia, karena doa baik kembali baik. Tapi kalau sulit gak apa-apa, manfaatkan momen ini untuk mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Aku bilang gitu kan. Dijawab
Dijawab lagi sama Mbak Chan, sudah 5 tahun istiqomah, sehari kadang 20.000 sholawat Jibril, semuanya selesai nggak kerasa, bahkan ada yang jahat rentenir sampai bilang udah lunas aja katanya, saya capek nunggunya. Ya ampun, sampai capek rentenirnya ya. Ini suratnya saya kembalikan, Masya Allah, wallahi dahsyat banget, Masya Allah. Masya Allah, aku bilang gitu ya, saya udah dikasih tanah sama Allah, hasilku sendiri, bismillah aku ada rezeki buat daftar haji dulu, habis itu baru bikin rumah. Masya Allah keren, insya Allah kabul semua hajat. Saya mau utamain jalur langit dulu Kak Mel. Terus aku tanya, masih 20.000 sholawat Jibril sampai sekarang? Mbaknya jawab, sesibuknya saya bisa 30.000 dari pagi sampai malam. Alhamdulillah aku dapat majikan gak ada kerjaan sama sekali. Gak ada kerjaan sama sekali, jadi duduk aja kerjanya, kayak makan gaji buta, Masya Allah. Jadi kerjaan saya sholawat aja wirid, Masya Allah ya teman-teman ya. Kemudian dikirimin nih buktinya mbaknya nih, udah sholawat nih. Masih istiqomah, katanya gitu kan. Masya Allah, izin kisahnya aku up ya. Ini dengan mbak siapa? Aku tanya dengan mbak siapa. Tapi mbaknya gak jawab, mbaknya cuma cerita aja. Kalau udah 5.000 sholawat Jibril, saya berhenti ganti salawat adrik nih sampai 1.000, terus saya ganti salawat sajaratul nuqut malam sampai waktu tidur. Usaha gas tabung saya tadinya 600 tabung per bulan, sekarang 2.600 tabung per bulan. Tabung gas hilang 5, tabung malah balik lagi jadi 10, nggak tahu dari mana datangnya. Usaha ternak bebek, ayam ada sekarang. Suami nganggur 2 tahun istiqomah sholawat sama jamaah di masjid tahajud tiap hari. Alhamdulillah sekarang hasil sebulan bisa bantu keluarga yang susah. Tolong Kak Mel yang sedang terpuruk jangan menyerah. Saya sudah dikasih hadiahnya sama Allah. Tuh pesan dari mbaknya tuh. Tuh kata mbak, siapa tadi, Mbak Chan, teman-teman jangan menyerah yang lagi pada terpuruk. Nih Mbak Chan udah dapat hadiahnya dari Allah ya. Pertama terima apa yang menjadi ujianmu, ikhlas bahwa itu tanda Allah sayang kepadamu. Kemudian deketin Allah, perbanyak baca sholawat. Sedih boleh, nangis boleh. Namanya juga kita manusia ya. Mbak Chan juga nangis sampai teriak-teriak kesel kalau inget muka sama ini kakak iparnya. Ya gimana nggak kesel? Kerja pontang-panting nyari duit ke luar negeri untuk beli rumah, untuk punya rumah. Ternyata pas pulang nempatin rumah malah diusir sama kakak iparnya karena waktu beli pakai nama kakak iparnya gitu kan ya. Diambil tuh rumahnya. Teman-teman jangan jadi jahat begitu ya. Ya Allah, harta tuh nggak dibawa kita ke kuburan ya. Nggak dibawa kita mati ya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi ngelakuin kehilapan, ya Allah mohon ampun sama Allah. Ya, untuk jangan deh udah, kita nih hidup cuman sebentar, jangan macam-macam jadi manusia. Jangan jahat-jahat jadi manusia, kita nih hidup cuman sebentar. Ya, jangan udah, jangan beralaskan, jangan pakai alasan aku berhak bahagia. Anak-anakku berhak bahagia, keluargaku berhak bahagia. Enggak apa-apa deh aku ngelakuin kejahatan demi membahagiakan keluargaku. Keluargaku juga berhak bahagia. Jangan ya teman-teman ya. Kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Jangan-jangan habis ngelakuin kejahatan besoknya meninggal. Nauzubillah, ya jangan. Ya, jadi dan sekarang kalau kalian yang sedang terzolimi, kalau kalian sedang ngerasa disakitin, atau sekarang kalian sedang terpuruk, ayo berjuang baca sholawat. Tadi kisahnya Mbak Chan, ya Masya Allah Mbak Chan ini rumahnya keambil, ditipu sama kakak ipar sendiri, udah beli rumahnya malah hak milik sama kakak ipar. Kemudian akhirnya mbaknya baca sholawat Jibril sampai 30.000 sehari. Masya Allah luar biasa. Akhirnya kerja lagi ya, mbaknya kerja di luar negeri. Kemudian anehnya tuh ya dapat majikan, katanya yang majikannya ini gak ada kerjaannya. Jadi kayak makan gaji buta, kerjaannya cuma duduk-duduk baca salawat Jibril, cuma duduk-duduk wirid katanya gitu kan. Kemudian rezekinya jadi lancar, jadi bisa beli tanah. Tapi sekarang gak mau bangun rumah dulu katanya, mau daftar haji dulu, Masya Allah. Nanti kalau udah pergi haji baru mau bangun rumah, Masya Allah luar biasa. Kemudian mbaknya juga punya usaha ternak ayam,
punya usaha jual gas yang biasanya sebulan laku 600 gas, ini 2.600 gas. Tuh sholawat Jibril 30.000 kali sehari. 20.000 sampai 30.000 sehari. Sholawat Jibril gimana? Shollallahu ala Muhammad. 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 Masya Allah ya. Teman-teman yang lagi pada diuji, ujian itu mengangkat derajat. Ujian itu bisa bikin kita hidup jadi lebih baik loh. Tapi syaratnya kita harus terima ya. Ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman kan suka pada, kenapa sih Mbak ujianku bertubi-tubi? Teman-teman, ketika ujian semakin bertubi-tubi, itu tandanya ciri-cirinya ya. Nah, ada nggak di antara kalian yang rasanya kok ujian makin bertubi-tubi? Makin deketin Allah, makin bertubi-tubi. Itu ciri-cirinya udah dekat dengan pertolongan. Makin bertubi-tubi, makin deket tuh dengan pertolongan. Tuh teman-teman. Ya, sabar, jalani, terus deket, jangan jauh dari Allah, terus deket terus sama Allah, terus komunikasi sama Allah. Ya Allah, hamba kan minta tolong, ya Allah, kok ini malah jadi masalahnya ada double ya Allah, kok masalahnya bukan cuman A, B, C, D, E, F, G ya Allah yang datang tolongin ya Allah pasti nolongin. Terus baca sholawat, terus paksain untuk bersolawat, terus paksain untuk bangun malam, pertolongan pasti datang. Ya, kalau ada yang bilang, Mbak, aku udah sholawat banyak, pertolongan tuh nggak datang-datang, Mbak, udah bertahun-tahun. Sholatnya gimana? Biasanya tuh mereka baca sholawat banyak tapi nggak ngutamain sholat, itu salah banget. Karena ada yang begitu teman-teman. Yang ketika aku tanya sholatnya gimana Mbak? Iya sih Mbak, aku nggak sholat. Nah itu iya, kok bisa? Permasalahan hidup kita ini bersumber dari sholat kita dulu. Kalau sholat kita berantakan, dijamin hidup kita berantakan. Mana yang pada berantakan hidupnya? Banyak utangnya, banyak masalahnya, rumit. Sholatnya gimana? Sholat teman-teman nomor 1. Benerin sholat. Coba deh teman-teman yang sekarang mungkin lagi berantakan ya, lagi banyak masalah. Coba lihat sholatnya gimana dan coba benahi sholat. 1 minggu teman-teman benerin sholat. Berubah keadaan. Kalau yang laki-laki usahakan sholatnya di masjid berjamaah ya. Kalau misal kalian kerja ya minimal sholat subuhnya lah berjamaah, maghribnya pas di jalan berhenti dulu cari masjid, sholat berjamaah Masya Allah tuh teman-teman ya. Kalau kita ngutamain sholat, udah mulai ngebenerin sholat, pelan-pelan hidup kita tertata ya. Jadi teman-teman gak usah nanyain amalan-amalan A, I, U, E dulu. Gak usah ngerjain amalan-amalan yang lain dulu, gak usah. Sholat dulu dibenerin. Insya Allah kalau udah mulai benerin sholat, hidupnya tertata. Pelan-pelan hidupnya membaik. Baru mulailah memperbanyak baca sholawat. Baru yang lainnya. Ya, jangan sibuk baca sholawat banyak segala macam tapi gak sholat. Ya. Udah gitu nyalain Allah lagi, udah sholawat ujian bertubi-tubi, sholatnya gimana? Iya sholat sih, tapi sholatnya ntar dulu deh nanggung. Ntar dulu nanggung lagi nonton TV, ntar dulu nanggung nih lagi ini lagi itu ya. Kecuali lagi kerja, ya memang tidak bisa ditinggal. Atau teman-teman misalnya driver, ya lagi bawa penumpang, nggak mungkin dong pas ajan lagi bawa penumpang terus Mbak saya izin dulu sholat, ya ntar penumpangnya marah. Anterin dulu sampai tujuan barulah segera sholat gitu ya kan. Masya Allah deh kalau kita ngutamain Allah ya teman-teman ya, utamain Allah, mulailah benerin sholat, lalu perbanyak baca sholawat, hidup kita pasti tertata. Teman-teman yang pada nggak punya kerjaan, yang lagi pada nganggur, aku kan baru aja dapat DM ya, aku baca DM bilangnya, aku sudah baca 30.000 sholawat Mbak, tapi aku belum dapat pekerjaan. Kalau misalnya sampai Februari aku belum dapat kerja gimana Mbak? Aku udah malu banget. Benerin sholatnya. Gak mungkin Allah gak ngasih kerjaan. Pasti kerjaannya beruntun. Tapi ada syarat yang harus dikerjakan dulu nih. Sholatnya mulai dibenahi. Sholatnya di awal waktu. Sholatnya tumakninah. Kemudian baca sholawatnya pakai hati. Bukan kita bacanya ngepot, sallallahu jangan gitu dong. Apa tuh sholat, ya enggak? Saking cepetnya udah nggak jelas bunyinya. Udah sholawat paling singkat, sholawat paling pendek, dipersingkat lagi. Sallallahu, apaan itu? Iya, kagak masuk ke hati.
Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Apalagi bacanya bisa di dalam hati. Coba sama-sama teman-teman dalam hati bacanya. Diem, kita baca shallallahu ala Muhammad. Beda nggak? Beda kan rasanya? Cobain ya. Daripada sallallahu Muhammad 1000 kali, lebih baik sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali. Mendingan begitu. Ya, jelas. Apalagi kalau di hati. Masya Allah, luar biasa. Cobain ya teman-teman ya. Kalau kalian yang ngalamin, kok Mbak aku udah baca banyak, belum ada perubahan, belum ada, sholatnya dibenerin. Kemudian baca sholawatnya juga jangan begitu ya. Sholawatnya juga bener-bener. Kalau bisa baca di dalam hati, mulutnya nggak usah komat kamit, itu beda banget rasanya. Ya teman-teman ya. Cobain ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Chan lancar terus rezekinya, dimudahkan urusannya, bisa pergi haji amin ya, bisa punya istana amin, dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.